Hai semua, selamat datang di channel Tokoh Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Ratu Cleopatra, ratu terakhir dari Mesir kuno yang terkenal karena kecantikannya hingga membuat para penguasa takluk kepadanya. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya. Cleopatra VII Philopator lahir di Alexandria pada tahun 69 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Ptolemeus XII Auletes, sedangkan ibunya tidak diketahui secara jelas. Kemungkinan Cleopatra VI Tryphaena. Cleopatra adalah anggota kerajaan Yunani Makedonia, keturunan dari Ptolemeus I Soter, salah seorang mantan senopati Yunani Makedonia sekaligus pengiring Alexander Agung. Keluarganya telah memimpin Mesir lebih dari 3 abad lamanya. Dengan latar belakang kerajaan yang besar dan dihormati, Cleopatra diketahui memiliki pendidikan yang sangat baik dan bahkan menguasai 7 bahasa. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra diduga tinggal bersama ayahnya, Ptolemeus XII, yang hidup dalam pembuangan di Roma setelah digulingkan dari tahta melalui pemberontakan oleh Berenike IV, putri sulung Ptolemeus XII. Berenike IV dieksekusi mati pada tahun 55 sebelum Masehi setelah Ptolemeus XII kembali ke Mesir dengan membawa bala tentara Romawi untuk mengembalikan kekuasaannya. Sepeninggal Ptolemeus XII pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra mewarisi tahta ayahnya pada saat usianya 18 tahun. Meski dinikahkan dengan saudara laki-lakinya, Ptolemeus XIII, agar bisa memerintah bersama, Cleopatra rupanya enggan berbagi kekuasaan. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemeus XIII berujung dengan perang saudara pada tahun 48 sebelum Masehi. Saat itu juga sedang meletus perang saudara di Romawi antara Pompeius Agung dan Julius Caesar. Setelah Pompeius kalah dalam pertempuran Pharsalos, negarawan Romawi itu melarikan diri ke Mesir. Ptolemeus XIII menyuruh orang membunuh Pompeius pada saat Julius Caesar menduduki kota Alexandria dalam rangka mengejar buronan Romawi itu. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk memajukan tujuan politiknya dengan memenangi hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan bertemu dengan Caesar. Caesar terpikat oleh kecantikan Cleopatra. Kemudian, Julius Caesar berusaha mendamaikan Ptolemeus XIII dengan Cleopatra. Tetapi Poteinos, penasihat utama Ptolemeus XIII, menilai syarat-syarat perdamaian yang ditetapkan Julius Caesar lebih menguntungkan pihak Cleopatra. Sehingga bala tentara Ptolemeus XIII, yang di kemudian hari dikuasai oleh adik perempuan Cleopatra yaitu Arsinum IV, dikerahkan untuk mengepung Julius Caesar dan Cleopatra di istana Alexandria. Aksi pengepungan ini berakhir setelah tiba bala bantuan dari Pergamon dan Yudea pada permulaan tahun 47 sebelum Masehi. Ptolemeus XIII akhirnya gugur dalam pertempuran di Sungai Nil, dan Arsinoe IV dihukum menjalani pembuangan di Efesus. Setelah itu, Cleopatra dan adik laki-lakinya, Ptolemeus XIV, menikah dan dinobatkan menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir oleh Julius Caesar, yang kala itu telah terpilih menjadi diktator Republik Romawi. Kala itu, Caesar sudah sangat jatuh hati dengan Cleopatra. Mereka menghabiskan beberapa pekan menjalin asmara hingga kemudian Caesar berangkat ke Asia Kecil. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia klaim sebagai anak Caesar dan diberi nama Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Setelah Caesar meraih kemenangan dalam kampanye militer, dia kembali ke Roma. Cleopatra dan Caesarion menyusulnya di ibu kota Romawi tersebut dan tinggal diam-diam di sebuah villa yang dimiliki Caesar di luar ibu kota dari tahun 46 sebelum Masehi hingga tahun 44 sebelum Masehi. Ketika Julius Caesar tewas terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra berusaha agar Caesarion diakui sebagai ahli waris mendiang ayahnya. Tetapi yang akhirnya diakui sebagai ahli waris adalah Octavius, putra dari kemenakan Julius Caesar.
yang di kemudian hari dikenal dengan nama Augustus. Setelah gagal menjadikan Kaisarion sebagai ahli waris Julius Caesar, Cleopatra kemudian menyuruh orang untuk membunuh Ptolemeus XIV dan menobatkan Kaisarion menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir. Dengan dibunuhnya Caesar, Romawi kembali jatuh ke dalam perang saudara, yang untuk sementara diselesaikan pada tahun 43 sebelum Masehi melalui pembentukan Triumvirat II, yakni persekutuan Triwira kali kedua yang dibentuk oleh Octavius, Marcus Antonius, dan Marcus Aemilius Lepidus. Antonius mengambil kendali provinsi timur Kekaisaran Romawi dan dia memanggil Cleopatra ke Tarsus di Asia Kecil untuk menjawab tuduhan bahwa dia telah membantu musuh-musuhnya. Cleopatra berusaha merayu Antonius dan pada 41 sebelum Masehi dia tiba di Tarsus dengan tongkang yang megah dan berpakaian seperti Venus, Dewi Cinta Romawi. Usaha Cleopatra tersebut berhasil. Antonius mau pergi bersama Cleopatra ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan musim dingin dalam pesta pora. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Antonius kembali ke Roma dan menikahi saudara perempuan Octavius, yaitu Octavia, sebagai upaya untuk memperbaiki aliansi yang tegang dengan Octavius. Kendati demikian, hubungan tiga serangkai terus memburuk. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Antonius berpisah dari Octavia dan melakukan perjalanan ke timur, mengatur agar Cleopatra bergabung dengannya di Suria. Cleopatra dan Marcus Antonius menjalin hubungan asmara yang membuahkan 3 orang putra dan putri, yakni pasangan kembar Alexandros Helios dan Cleopatra Selene II, serta Ptolemeus Philadelphos. Marcus Antonius memanfaatkan kewenangannya selaku salah seorang triwira untuk mengeksekusi mati Arsino IV atas permintaan Cleopatra. Marcus Antonius kian bergantung pada Cleopatra sebagai sumber dana maupun bala bantuan semasa menginvasi Kekaisaran Parsia dan Kerajaan Armenia. Pada tahun 34 sebelum Masehi, putra-putri Cleopatra dan Marcus Antonius dipermaklumkan sebagai penguasa atas sejumlah wilayah Romawi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Marcus Antonius. Tindakan ini dikenal dengan nama Donasi Alexandria. Peristiwa ini ditambah pula dengan tindakan Marcus Antonius menikahi Cleopatra setelah menceraikan Octavia, kakak Octavius, menyulut perang terakhir Republik Romawi. Setelah melakukan perang propaganda, Octavius memaksa sekutu-sekutu Marcus Antonius yang duduk di dalam Senat Romawi untuk menyingkir dari Roma pada tahun 32 sebelum Masehi dan mengumumkan perang terhadap Cleopatra. Pada 2 September tahun 31 sebelum Masehi, armada mereka bentrok di Actium, Yunani. Setelah bertempur sengit, armada tempur Marcus Antonius dan Cleopatra dikalahkan oleh Panglima kubu Octavius, Marcus Vipsanius Agrippa. Setelah itu, Cleopatra memutuskan lari dan menuju Mesir dengan 60 kapalnya. Bala tentara Octavius menginvasi Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi dan berhasil mengalahkan bala tentara Marcus Antonius. Setelah pertempuran itu usai, Cleopatra berlindung di Mausoleum yang dibangun untuk dirinya sendiri. Antonius yang mendapat kabar burung bahwa Cleopatra sudah mati, menikam dirinya sendiri dengan pedangnya dan menjemput ajalnya pada usia 53 tahun. Sebelum meninggal, utusan lain datang dengan mengatakan bahwa Cleopatra masih hidup. Antonius lantas dibawa ke Mausoleum Cleopatra, di mana dia meninggal setelah menasehati Cleopatra untuk berdamai dengan Octavius. Akhirnya Cleopatra bertemu dengan Octavius dan sang ratu Mesir tersebut kembali menggunakan pesonanya untuk merayu Octavius. Tapi sayangnya pesona Cleopatra tidak mampu menaklukkan Octavius. Ketika mengetahui bahwa Octavius berniat memboyongnya ke Roma untuk dipertontonkan dalam pawai kemenangannya, Cleopatra pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Setelah Cleopatra meninggal, konon Octavius memerintahkan agar jenazah Cleopatra dimakamkan menurut adat istiadat kerajaan,
sebelah menyebelah dengan jenazah Marcus Antonius di dalam gedung museum yang dibangun Cleopatra. Tetapi sampai sekarang makam mereka masih belum berhasil ditemukan. Octavius lantas mengeksekusi Caesarion, mencaplok Mesir ke dalam kekaisaran Romawi, dan menggunakan harta Cleopatra untuk membayar para veterannya. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavius menjadi Augustus, kaisar Romawi pertama dan yang paling sukses. Dia memerintah kekaisaran Romawi sampai ajal menjemputnya pada tahun 14 Masehi dalam usia 75 tahun. Tentang kematian Cleopatra, menurut keyakinan umum, Cleopatra bunuh diri dengan cara dipatuk ular beludak. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa Cleopatra meninggal karena ramuan obat dan bukan karena gigitan ular. Tidak ada bekas-bekas bisa ular pada jenazahnya, tetapi memang ada bekas-bekas luka kecil pada lengannya yang mungkin disebabkan oleh tusukan jarum. Menurut Christoph Schäfer, seorang sejarawan dan profesor Jerman di Universitas Trier, sebuah papirus kuno menunjukkan bahwa orang Mesir tahu tentang racun. Dan satu papirus mengatakan bahwa Cleopatra benar-benar mengujinya pada narapidana, bahkan pada pelayan-pelayannya sendiri. Ada dugaan bahwa Cleopatra memasukkan racun ke dalam tubuhnya melalui goresan dengan menggunakan alat khusus atau jarum. Pada titik ini, tampaknya kematian Cleopatra tidak dapat ditentukan dengan tepat hanya karena anekdot cerita yang beredar selama ini. Dengan demikian, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kematian Cleopatra mungkin akan terus menjadi pertanyaan sampai akhir dunia. Sampai di sini kisah tentang Cleopatra. Menarik dan misterius, bukan? Nantikan kisah-kisah selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.